Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eni. Pada video kali ini Miss akan lanjutkan pembahasan kisi-kisi mid kalian. Tapi di sini fokusnya tentang persamaan kuadrat. Akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang x dikurang 20. Kembali lagi Miss ingatkan ada dua cara di video materi yang Miss sudah share, yaitu dengan cara pemfaktoran atau dengan cara rumus ABC. Kalian tinggal pilih yang mana kalian suka. Nah, di sini Miss akan pilih pemfaktoran. Kenapa? Karena di sini angkanya kecil kok. Pemfaktoran berarti Miss akan cari perkalian P kali Q yang hasilnya dapat minus 20. Karena 1 kali min 20 dapat min 20 ya. 1 di sini kita kalikan dengan min 20. Lalu cari P tambah Q yang hasilnya sama dengan min 1. Min 1 yang ini dia maksud. Oke, jadi kalau tidak ada angka berarti tersembunyi angka 1 di sini. Langkahnya Miss akan bikin pemfaktoran nih. Pemfaktoran 20 kode. Nanti minusnya nyusul. 1 kali 20, 2 kali 10, 3 tidak ada, 4 kali 5. Nah, sekarang Miss akan memilih salah satunya harus negatif tuh, karena sini negatif 20. Kalau misalnya kita tentukan yang kalau dijumlah dapat, nah kalau misalnya kita jumlahkan mana sih yang hasilnya dapat 1. Kalau ini minus, ini dapat 19. Kalau ini minus 8. Kalau ini minus dapat 1. Nah, tapi kan kita maunya min 1, berarti minusnya harus di 5. Nah, berarti 4 tambah min 5. Berarti nilai P-nya, nilai Q-nya kita sudah temukan nih. P-nya 4, Q-nya min 5. Mau dibalik pun juga nggak masalah. Oke. Nah, berarti kita susun dalam bentuk persamaannya, pemfaktorannya seperti ini. X tambah Q, X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Kita susun X tambah P-nya itu adalah 4, Q-nya itu min 5. Nah, kemudian kita jabarkan X tambah 4 kita samakan dengan 0, sehingga diperoleh X-nya sama dengan min 4. Atau X kurang 5-nya yang kita samakan dengan 0, maka diperoleh X sama dengan plus 5. Jadi didapatkan akar-akarnya adalah min 4 dan min 5. Min 4 dan 5. Min 4 dan 5 ada di pilihan bagian D. Kita lanjut. Untuk soal nomor 2, di sini bentuk umum. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi semuanya berada di ruas kiri. Nah, di sini kita lihat X kuadrat yang ada di ruas kiri. Maka selanjutnya yang punya variabel X itu yang ini, min 10. Min 10 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi lawannya plus 10X. Lalu 4 positif. Tandanya kalau pindah menjadi negatif, kurang 4. Sama dengan di sini kan sudah dipindahkan semua jadi kosong tuh. Kita lihat pilihan yang cocok. X kuadrat tambah 10X kurang 4 ada di pilihan D. Ini pilihan C Miss kurang tahu ini minus X kuadrat atau tidak ya. Kalau di sini tidak ada minus berarti jawabannya ini juga benar. Ya, tapi kalau kalau penglihatannya Miss di sini ada tanda minus tuh tandanya. Oke. Jadi Miss pilih jawaban D. Lanjut lagi di soal berikutnya, sama bentuk umum. Berarti X kuadratnya Miss tuliskan di samping kiri. Lalu yang punya variabel X itu ini, pindahkan ke samping kiri. Plus 26 itu plus 26 pindah jadi min 26X. Lalu konstantanya sudah ada di sebelah kiri, berarti tidak ada perubahan, itu tetap plus 5. Sama dengan 0. Pilihan yang tepat ada di pilihan D. Kita lanjut lagi di soal berikutnya. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0, maka nilai x yang memenuhi persamaan tersebut berapa? Ya, kalau pertanyaan seperti ini sama halnya dia mencari berapa sih akar-akarnya. Nilai x1 dan x2-nya. Di sini Miss pakai rumus ABC saja deh. Pertama Miss tentukan dulu nilai D-nya.
D-nya itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. B-nya itu adalah ini, plus 3. Berarti 3 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya di sini adalah 2. C-nya di sini adalah min 2. Kemudian kita selesaikan 3 pangkat 2 9 dikurang 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Di sini berarti min 16. Ketemu min gini jadi plus ya, maka 9 tambah 16 kita dapat 25. Untuk rumus ABC-nya Miss singkat seperti ini, min B plus minus akar D per 2A. Min B berarti min 3 plus minus akar D-nya tadi Miss dapat 25 per 2A. A-nya itu Miss ganti jadi 2. Oke. Selanjutnya min 3 Miss tulis di sampingnya saja. Min 3 plus minus akar 25 berarti 5 nih. Per 2 kali 2 4. Nah, kita tentukan dari sini nih, X1, X2-nya. Misalnya, Miss pilih X1 itu yang tambah. Berarti min 3 tambah 5 per 4. Min 3 tambah 5 adalah 2. 2 per 4 sama saja dengan 1 per 2. Jadi, X1-nya itu 1 per 2. Lalu, di sini Miss cari lagi, X2-nya itu Miss ambil yang kurang. Min 3 dikurang 5 per 4. Ini sama saja min 8 per 4 sama saja dengan min 2. Jadi X2-nya itu adalah min 2. Akar-akar yang kita dapatkan itu min 2 dan 1/2. Cari yang mana min 2 dan 1/2 positif. Oh, ada di pilihan bagian D. Oke, mau pakai rumus ABC bisa, mau pakai pemfaktoran juga bisa, pasti jawabannya akan sama. Dan selanjut lagi hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, maksud dari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini artinya adalah X1 kalau kita kalikan dengan X2 itu sama dengan berapa. Nah, ini di video materi, video persamaan kuadrat soal cerita, Miss sudah jelaskan secara detail. Ada rumus cepatnya. Daripada kalian mencari X1 berapa, lalu mencari X2 berapa dengan menggunakan pemfaktoran atau rumus ABC, kita punya rumus langsungnya yaitu adalah C per A. Oke. Untuk mendapatkan nilai X1 kali X2-nya cukup saja C kita bagi A. C-nya yang mana? Oh, ini C, min 6. Per A-nya yang mana? Oh, ini 2. Berarti min 6 per 2 sama saja dengan min 3. Ada di pilihan bagian C. Jadi cepat ya, tanpa kalian mencari nilai X1 dan X2-nya dengan cara pemfaktoran atau metode rumus ABC, kalian bisa langsung dijawab dengan hanya bantuan nilai C dan nilai A pada persamaan kuadratnya. Oke. Kalau kalian penasaran benar tidak jawabannya min 3, coba kalian selesaikan persamaan ini dengan cara rumus ABC saja. Nanti kalian akan dapatkan nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, lalu kalian kalikan, pasti jawabannya adalah minus 3. Oke. Jadi untuk video detailnya silakan nonton di video materi. Miss lanjut lagi. Himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian sama halnya mencari nilai X1 dan X2. Di sini Miss pakai pemfaktoran saja. Kenapa? Karena angkanya kecil-kecil kok. P ditambah Q itu harus sama dengan plus 6. P dikali Q harus sama dengan 8. Ternyata bisa Miss dapat nih. P-nya itu adalah 2 dan 4. P dan itu 24. 8 kan faktornya itu ada 1 kali 8, 2 kali 4. 3 tidak ada, 4 kembali lagi. Jadi ini saja faktornya. Dari pasangan faktor 8 ini yang menghasilkan penjumlahannya sama dengan 6 itu ada di 2 dan 4. Oke. Jadi kita dapatkan nilai P-nya 2, nilai Q-nya adalah 4. Miss tulis dalam bentuk pemfaktorannya X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. X ditambah 2, X ditambah 4.
sama dengan 0. Berarti Miss dapatkan di sini X-nya kalau samakan dengan X tambah 2-nya Miss samakan dengan 0, berarti sini dapat min 2 ya. Atau ini sama saja dengan min 4. 2-nya ini plusnya tadi pindah ruas jadi min. Plus 4 pindah ruas jadi min. Oke, jadi jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya min 2 dan min 4. Ada di pilihan bagian A. Kita lanjut di soal berikutnya. Masih sama kayak tadi, himpunan penyelesaian. Miss pakai dengan cara penfaktoran aja. 27. Kan A kali C ya. Nih. 1 dikali 27 kan dapat 27. Nah, faktor dari 27 ada 1 kali 27. 3 kali 9. 4 tidak, 5 6 tidak, 7 8 9. Oke, ini saja ya faktornya. Nah, berarti kita lihat nih, mana dari kedua faktor ini kalau dijumlahkan sama dengan 12. Oh, ada di sini nih, 3 dan 9. Tapi kan dia maunya kalau dijumlahkan minus 12, bukan plus 12, berarti tinggal kalian beri saja tanda minus di sini. Kedua-duanya ada minusnya. Min kali min kan positif, berarti ini sama saja plus 27 juga. Tapi kalau ditambah, min 3 tambah min 9 sama saja dengan min 12. Sehingga kita dapatkan ini nilai P-nya, yang ini nilai Q-nya. Kalau Miss jabarkan, maka X ditambah P, X tambah Q sama dengan 0. Kita ganti, P-nya tadi adalah min 3, berarti sini X kurang 3. Lalu Q-nya adalah min 9, di sini X kurang 9 sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0, kalau kita pindahkan jadi plus 3. Atau X kurang 9 sama dengan 0, Miss cari X-nya sama saja, min 9 Miss pindah jadi plus 9. Solusinya adalah 3 dan 9. Ada di pilihan bagian A. Oke, kita lanjut. Masih sama kayak tadi ya. Di sini Miss pakai A kali C-nya dapat minus 12. Berarti Miss cari faktor dari minus 12. Fokus dulu cari faktor dari 12 saja. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, ini saja ya faktornya. Nah, karena di sini minus, maka salah satunya harus minus nih. Kita mau cari yang kalau dijumlahkan dapat minus 4. Oh, ada di sini. 6 dan 2. Supaya minus, maka di sini. Jadi 2 kalau kita kali min 6 kan hasilnya minus 12. Sama dengan hasil A kali C. 2 kalau Miss tambah dengan min 6 kan hasilnya sama dengan min 4, yaitu nilai B-nya. Jadi kita dapat pemfaktorannya, penulisannya itu X ditambah 2. Lalu X dikurang 6 sama dengan 0. X sama dengan ini jadi min 2 plus pindah jadi min. Atau X-nya sama dengan min 6 pindah jadi plus 6. Min 2 dan 6. Min 2 dan 6 ada di pilihan D. Istilah D pada rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, berarti ini adalah diskriminan. Diskriminan. Ada di bagian B. Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Soal berikutnya menentukan jenis-jenis akar. Nah, kalau dapat tentang soal jenis-jenis akar, berarti kalian akan mencari yang namanya nilai D, yaitu B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Kita cari nilai D-nya ini, yaitu adalah B kuadrat, B-nya adalah plus 4, maka 4 pangkat 2 dikurang 4 kali A, A-nya di sini 3, C-nya di sini adalah min 4. Kalau Miss selesaikan, Miss dapatkan 4 pangkat 2, 16, dikurang 4 kali 3, 12 kali 4 lagi nih. Oke, 12 kali 4 kan 48 ya. Karena sini min ketemu min jadi plus. Kita selesaikan, dapat 8 tambah 6, 14, jadi 64. Kalau kalian menemukan nilai D-nya itu positif, lebih besar dari 0, maka kita akan mendapatkan kesimpulan akarnya itu nyata
dan berbeda. Artinya nanti kalian bisa tentukan X1 dan X2-nya dengan bilangan utuh, bilangan bulat atau bilangan pecahan. Jadi nyata ya, angkanya itu ada. Lalu nilai X1 dan X2-nya itu berbeda. Kalau kalian dapat nilai diskriminan atau D-nya itu sama dengan 0, maka kalian menemukan jawabannya juga akar-akarnya itu nyata dan kembar. Artinya X1 dan X2 itu sama. Kalau kalian dapatkan nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, akar-akarnya itu dia tidak nyata. Dia termasuk bilangan imajiner. Nyata itu berarti termasuk bilangan real ya. Imajiner itu ditandai dengan ada akar minus 1. Oke. Untuk ini pasti dia berbeda. Imajiner dan berbeda. Imajiner itu berarti lawannya dari nyata ya tidak nyata. Oke. Kita lihat di sini kita dapatkan bahwa nilai diskriminannya itu positif. Maka kita temukan kedua akar tersebut itu nyata lalu berbeda. Mana itu ada di pilihan bagian D. Kita lanjut di soal berikutnya. Jumlah akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini juga nih ada cara cepatnya atau rumus cepatnya, tapi untuk penjelasan lengkapnya ini sudah bahas di video materi. X1 tambah X2 itu sama saja dengan min B per A. Jadi jumlah akar-akar berarti X1 tambah X2 itu yang dia maksud. Tanpa kalian mencari nilai X1 dan X2-nya, kalian bisa langsung dapat jawaban penjumlahannya. Hanya dengan bantuan nilai B dan nilai A. Kita lihat nilai B-nya di sini ada min 7. Berarti di sini min, lalu min 7. Min-nya ini dari sini ya, dari rumusnya memang. Per A-nya itu adalah min 3. Ini B, ini A. Berarti di atas ini kan min ketemu min jadi positif. Per min 3. Berarti jawabannya adalah min 7 per 3. Ada di pilihan C. Silakan kalian tentukan dengan cara rumus ABC atau pemfaktoran, nanti dapat nilai X1 dan nilai X2-nya, lalu kalian tambahkan, nanti hasilnya dapat min 7 per 3. Oke, kita lanjut lagi. Menentukan koefisien kuadrat, koefisien linear, konstanta. Jadi koefisien kuadrat itu berarti angka yang berada di samping kirinya variabel X pangkat 2. Kalau linear berarti variabel X saja. Konstanta berarti angka tuh. Nah, jadi yang dia maksud itu ini adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. A-nya di sini adalah 2. B-nya di sini adalah plus 7. C-nya di sini adalah plus 3. Jadi kita cari 2, 7, hampir. Ini belum susunan bentuk umum ya. Kita tulis rapi dulu. 2x kuadrat, lalu plus 3 dulu. Plus 3x, kemudian plus 7. Jadi ini nilai A-nya, ini nilai B, dan ini nilai C. 2, 3, 7. 2, 3, 7. A-nya 2 ada di pilihan B dan C, ini otomatis salah. Lalu B-nya 3, ini salah. Maka jawabannya ada di C. Lalu yang ini juga kita bentuk umum dulu. Di sini ada min. Oke. Di sini Miss pindahkan ya. Yang ini aja Miss pindahkan ke kanan. Jadi di sebelah sini di kanan kan sudah ada 3x kuadrat. Lalu dikurang 8x. Kemudian datang min 14 jadi plus 14. Lalu di samping kiri di sini kan 0, kosong. Oke, jadi kita dapat A-nya 3, B-nya min 8, C-nya 14. Kalau kalian mau penulisannya tetap di sebelah kiri sama kok. Berarti di sini nanti kalian dapatkan min 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 14. Jadi lawan tanda. Plus jadi min 8 jadi plus 8,
plus 14 jadi min 14, lalu samping kanannya 0. Nah, adakah yang dapat A-nya min 3, B-nya plus 8, C-nya? Nah, tadi kan Miss sudah tentukan A-nya 3 tuh. Ini kan A-nya bukan 3 nah bilang. Ada di C dan di D, tapi yang tepat ada di C. Kenapa? Kalau di D, kita pakai A-nya min 3, B-nya harusnya plus 8 tuh di sini. Lalu C-nya min 14. Nah, jadi kesalahannya ada di sini. Lalu jawaban tepat di pilihan bagian C. Lanjut di soal berikutnya, sifat-sifat akar. Sifat-sifat akar ya berarti negatif, positif, berlawan tanda, atau berkebalikan. Kita bisa gunakan yang nilai diskriminan kok. Kita cari nilai D-nya itu berarti B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B-nya itu 8 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya adalah 5, dikali C-nya juga adalah 5. 8 pangkat 2 itu 64 dikurang 4 kali 5 20, 20 kali 5 100. Oh, oke. Kemudian berarti sini negatif. Negatif 36. Jadi ini termasuk bilangan imajiner. Jadi akar-akarnya itu imajiner, tidak nyata. Jadi nanti ada variabel I. Kemudian lah hasilnya itu dia berlawanan tanda atau berbeda. Ada di pilihan B. Berkebalikan itu artinya dia kayak seperti ini ya. A, lalu kebalikannya itu 1 per A. Oke. Kalau berlawanan tanda ya berarti plus minus. Nah, jadi berbeda itu artinya ada X-nya. Di sini hasilnya mungkin positif dan negatif. Oke. Oke. Lanjut. Jadi kalau dia imajiner pasti di sini berlawanan tanda kok. Berikutnya di soal A. Terdapat 2 buah bilangan. Nah, 2 buah bilangan ini kita misalkan, misalkan itu P dan Q. Oke. 2 buah bilangan itu kalau dikalikan hasilnya 24. Jadi kalau P mis kali Q hasilnya 24. Kalau dijumlahkan hasilnya min 14. Apakah kalian tidak asing dengan pernyataan seperti ini? Pernyataan ini ada di pemfaktoran. Oke. Nah, berarti kita akan mencari 2 buah angka. Kalau dikalikan dapat 24 dan dikalikan dapat min 14. Kalau kalian lihat di pilihan ganda, nih, angkanya cuma 2 dan 12 ya. Yes, karena 2 kalau kita kali 12 dapat 24. Nah, di sini nih kata kuncinya 2 ditambah 12, apakah min 14? Nah, supaya jadi min 14 berarti 2 tambah 12 ini harus negatif. Nah, kita kan maunya dia bertambah. Kalau dia bertambah maka di sini harus tandanya sama. Sama-sama negatif atau sama-sama positif. Nah, berarti kita dapat nilainya adalah negatif 2 dan negatif 12. Negatif 2 kalau dikali dengan negatif 12 dapat positif 24. Tapi kalau negatif 2 ditambah negatif 12 dapat hasilnya negatif 14. Berarti jawabannya ada di mana tadi itu? Oh, belum ya? Oh, cocok 2 min. Oh, ini. Oke. Jadi jawabannya ada di pilihan D. 2 angka yang dia maksud adalah min 2 dan min 12. Oke, soal berikutnya. Oh, ini kayaknya sudah soal slide terakhir. Oh iya, sudah slide terakhir. Oke, jadi untuk video tentang kisi-kisi persamaan kuadratnya sampai di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton pembahasannya Miss. Kalau ada pertanyaan atau ada penjelasannya Miss yang kurang jelas, silakan nonton dulu video materi yang Miss sudah share. Kalau di video materi pun juga masih belum jelas, silakan langsung tanya ke Miss. Oke. Semoga ulangannya sukses, ujiannya sukses, hasilnya memuaskan. Tetap semangat belajar, Miss pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.